Record ini. Silakan Ustaz, sudah bisa dimulai. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan ini akan kita mengikuti bersama-sama pelajaran ngaji tematik, tepatnya tentang pendalaman Al-Quran secara spesifik per kalimatnya atau per kata. Untuk pertemuan ini kita akan mengenal lafadz za, zi, dan lafadz du. Sebagaimana tertulis di layarnya, za, zi, dan du. Ketiga lafadz ini sebetulnya satu lafadz ya, cuma karena dalam beberapa kedudukan dalam kalimatnya beda-beda, kapan berbunyi za, kapan berbunyi zi, dan kapan berbunyi du, itu tergantung dalam rangkaian kalimatnya. Kalau artinya sama, yakni arti aslinya yang mempunyai. Akan kita ungkap tentang lafadz ini dari sisi materi filosofinya atau materi bahasanya sekaligus. Pertama kita bagi dulu contoh lafadz da, kemudian contoh lafadz di, dan contoh lafadz du dalam berbagai ayatnya. Pertama saya buka dulu contoh lafadz yang berbunyi da. Misalnya saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Ini insya Allah semuanya sudah kenal arti per kalimatnya karena ini ayatnya terkenal, ini ayatnya dengan nama ayat kursi ya, terkenal. Sekarang saya baca dulu per kalimatnya dari awal ayat. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Ini saya baca per kata dulu. Kalau arti bebasnya, Allah nggak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Illa dirikan selain. Allahu, yakni Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyumu yang berdiri sendiri. Sebentar, pulpen saya lepas, saya ambil dulu. La ta'khudhu sinatun. Ini kalau arti aslinya, la ta'khudhu itu tidak mengambilnya. Arti perkata tidak mengambilnya. Tapi arti kepada pemahaman bahasa tafsirnya, la ta'khudhu diartikan tidak mengenainya. Alias Allah tidak terkena baginya. Terkena apa Allah? Sinatun, rasa kantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Jadi tidak mengenai bagi Allah, Allah tidak terkena rasa kantuk, sinatun, wala naumun, dan tidak pula tidur. Di sini ada kata-kata sinatun ya, rasa ngantuk. Mari kita bayangkan ya, misalnya tulisan sinatun ini lafadznya tidak berharokat, orang bilang namanya apa ya, Arab gundul ya, nggak ada harokatnya. Tentu hanya tertulis hurufnya sin, nun, dan tak marbuto. Nah, bagaimana bacanya? Ini bisa banyak kemungkinan bunyinya. Yang pertama bisa berbunyi sanatun. Kalau perkata loh ya, lepas dari ayatnya maksudnya. Kalau perkata sendirian, sanatun artinya tahun. Sinatun ya artinya rasa ngantuk. Ini contohnya. Sunatun nggak ada, sunatun nggak ada. Kalau sunnatun ada, kalau nonnya tipis sunatun tidak ada. Di sini sinatun rasa kantuk sama dengan nuasun. Ya. Di ayat yang lainnya ada kata nuasun. Nuasun artinya rasa ngantuk. Bentar ya, saya buka dulu perbedaan paling mendasar antara sinatun dan nuasun yang sama artinya rasa ngantuk. Saya ambil pulpen dulu warna hitam biar kelihatan di layar handphonenya masing-masing. Dalam ayat tadi ada kata sinatun, la ta'khudhu sinatun, tidak mengenainya sinatun, rasa ngantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Allah itu tidak pernah merasa ngantuk dan tidak purna dan belum pernah tidur. Naumun, sinatun wala naumun. Nah, dalam bahasa di Al-Quran ada satu kata lagi yang artinya ngantuk, berbunyi nu'asun. Nu'asun ini dalam ayatnya tentang kisah perang Uhud ada di surat Ali Imran. Nu'asun, nu'asun, rasa ngantuk. Bedanya adalah kalau sinatun, rasa ngantuk yang menjelang jam-jamnya tidur. Makanya dalam ayat tadi digandengkan sinatun gandengannya naumun.
Kalau nu'asun gandengannya tidak naumun. Ya. Kalau sinatun rasa ngantuk yang memang menjelang jam-jam tidur. Misalnya saya tidur jam 10 malam. Setengah 10 kok saya ngantuk ya. Oh wajar, kenapa? Karena mendekati kebiasaan saya jam tidur jam 10 malam. Maka rasa ngantuk menjelang jam 10 itu bahasa Arabnya sinatun. Karena rasa ngantuk yang menjelang kepada proses tidur. Tapi kalau nu'asun, rasa ngantuk di luar jam tidur. Ya, misalnya kita bekerja siang hari, ngantuk. Ya, pagi hari, ngantuk. Padahal tidak menjelang jam tidur. Itu nu'asun namanya. Nu'as ya. Nu'as dari Abu Nawas. Nu'as itu orang yang kelihatan ngantuk di waktu jam-jam sibuknya. Jam-jam yang aktivitas. Ya, nih. Kalau sinatun rasa ngantuk yang gandengannya menjelang tidur. Kalau nu'asun rasa ngantuk yang di luar jam-jam tidur. Makanya nu'asun gandengannya tidak naumun. Nggak ada gandengannya. Kenapa? Karena rasa ngantuk yang di luar jam tidur itu nu'asun bahasa Arabnya. Tapi kalau menjelang jam tidur, sinatun bahasa Arab. Makanya di ayat tadi, lafaz sinatun digandengkan naumun pasangannya. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Tidak mengenainya, buitunya, yaitu Allah. Sinatun rasa ngantuk, wala naumun dan tidak pula tidur. Titik tanda wakaf jim. Berikutnya lahu baginya, bagi Allah, ma fis samawati, apa yang di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di dalam bumi. Pengertian dalam bumi bukan pengertian dalam tanah ya, maksudnya di dalam ruang lingkup kehidupan makhluk yang ada di bumi. Karafi itu bermaksud ruang lingkup maksudnya. Lanjutannya, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Nah ini. Manda, tulisan manda ini, man kalau perkata, man siapa yang. Alladzi yang. Man siapa yang, alladzi yang kalau perkata. Yasfa'u memberikan pertolongan atau syafaat, indahu di sisinya, illa kecuali, bi'idni dengan izinnya. Nah, karena man artinya siapa yang alias bermaksud kata tanya, maka da dalam bahasa tafsirnya diartikan dapat. Manda siapakah yang dapat atau mampu memberi pertolongan. Jadi da. Kalau dalam bahasa tafsirnya danya nggak diartikan. Kalau arti perkata da artinya mempunyai maksudnya. Nah, karena man artinya siapa yang, ini kalimat tanya. Allah tanya. Siapakah yang mampu dapat memberi syafaat di Allah kecuali dengan izinnya? Siapa yang mampu? Siapa yang mampu memberi syafaat tanpa izin Allah? Gitu maksudnya. Siapa yang mampu? Nah, ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena Allah tahu jawabannya tanpa perlu dijawab. Makanya man di sini dirubah artinya tidaklah. Kenapa? Karena ada cirinya illa agak jauh dikit. Mandalladzi. Jadi kalau man diartikan tidaklah, itu sebagai jawaban dari pertanyaan pertama. Apa pertanyaan itu? Mandalladzi, siapakah yang apa dia itu mempunyai? Siapa yang mempunyai kewenangan? Siapa yang mempunyai kekuasaan? Siapa yang mempunyai kemampuan ataupun kuasa yang mampu memberikan pertolongan di sisinya selain atau kecuali dengan izinnya? Siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Nah, ternyata man tidaklah ada yang mampu. Makanya man di sini berubah boleh artinya tidaklah sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Mana cirinya man tidaklah? Karena adalah fa'ila agak jauh dikit ke kiri. Jadi mulai sekarang di berbagai ayat kita lihat kalau nemu lafaz man, entah artinya siapa yang, atau barang siapa, atau orang yang, sebelum mengartikan tiga pilihan tadi itu, kita tengok ke kiri, diraba ke kiri, ada nggak lafaz ilah? Nah, meraba ke kiri sampai berapa jauh? Minimal sampai tanda wakof. Kalau nggak ada tanda wakof, sampai nomor ayat. Nah, kalau nggak nemu ilah, maka man bisa artinya siapa yang, orang yang, atau barang siapa, tergantung kalimatnya, ada cirinya. Di sini arti aslinya siapa yang berhubung ada lafaz illah, maka man artinya tidaklah sebagai jawaban dari pertanyaan siapa yang. Mandalladzi,
tidaklah ada yang yasfa'u memberikan syafaat atau pertolongan indau di sisinya illa bidnihi, kecuali dengan izinnya. Jadi sebetulnya dzanya saya hapus, berbunyi manilladzi, kalau dibaca wasol nonnya kasroh. Manilladzi yasfa'u, nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Secara arti perkata kita pun juga paham, nggak pakai dah sudah paham bahwa ayatnya bermaksud Allah tanya manusia, siapa yang bisa berikan syafaat tanpa seizinku? Siapa? Tanpa seizinnya, siapa? Ya. Jadi kalaupun nggak ada za, nggak masalah dalam bahasa Arab ngomong biasa. Manilladzi yaktubu, siapa yang nulis? Manilladzi yaqulu, siapa yang berkata? Manilladzi yadhabu, siapa yang pergi? Man alladzi, berkata man alladzi. Man alladzi yaktubu, siapa yang nulis? Man alladzi yaqulu, siapa yang berkata? Nah, nggak pakai dah nggak masalah, sudah bisa dimengerti arti berkata. Siapa yang man alladzi, siapa yang man alladzi yasfa'u, siapa yang berikan syafaat? Man alladzi yasfa'u, siapa yang bisa menolong? Nah, kenapa pakai da? Jawabannya adalah lafaz da bermaksud kepada pengkhususan untuk lafaz man. Ya. Jadi da itu diadakannya bermaksud bahwa yang dimaksud man di ayat ini tidak sembarang orang, tidak bersifat umum. Contoh, misalnya saya buat sayembara. Sayembara kepada warga kampung. Sebentar ya, saya buka dulu layar kosong. Saya bedakan paling mendasar antara man dengan manda. Saya bedakan secara mendasar. Misalnya saya, ini S ya. S itu saya. Kemudian si A. Ini di depan saya banyak orang berdiri. Si A, B, C, D, E, F. Misalnya ya. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang misalnya. Nah, S ya, saya bilang, di antara kalian, siapakah yang mampu mengerjakan soal matematika? Siapa? Nah, kalau saya tanya itu kepada 7 orang ini, yang saya tahu, 7 orang ini semuanya itu ibaratnya berpeluang sama. Jadi apa? Bercampur. Ada yang memang ahli matematika, ada yang nggak suka ilmu matematika, ada yang setengah-setengah matematika, pokoknya bercampur. Namanya warga kan bercampur. Jadi di antara warga 7 ini, saya ngasih pengumuman. Wahai warga sekalian, siapakah di antara kalian bisa ngerjakan soal matematika? Siapa? Siapa? Nah, ketika kata-kata siapa itu diarahkan kepada orang halayak umum, yang orangnya bercampur, antara ahli matematika sama yang tidak, itu jadi satu bercampur, maka kata siapa yang itu bahasa Arabnya pakai man alladzi. Kalau berkata man alladzi, siapa yang bisa, misalnya man alladzi, pakai man alladzi saja. Siapa yang, misalnya siapa yang bisa nulis matematika? Man alladzi yaktubu misalnya lo ya. Man alladzi yaktubu. Siapa yang bisa nulis matematika? Itu kalau kata-kata man bermaksud sifatnya umum. Sekarang lain lagi misalnya, di antara 7 orang ini, ternyata yang mahir matematika cuma 3 orang, A, B, C. Nah, ketika saya berkata hanya kepada ahli saja, hanya kepada bidangnya bisa matematika saja, maka saya pakai the. Wahai A, B, C, wahai di antara kalian 3 orang ini, manda. Pakai the, tambah the. Kenapa? Karena dia itu pengkhususan pada man. Ya. Jadi kata-kata apa ibaratnya itu saya dari saya itu tidak bersifat umum terbuka umum, tapi kepada khusus yang ahli matematika saja. Saya tes. Jadi kalau pakai the bermaksud kata-kata man kepada khusus orang tertentu saja. Ya, kalau nggak pakai the, maka man sifatnya umum, terbuka untuk umum. Orang yang ahli matematika atau enggak ahli berpeluang sama menjawab tantangan dari saya untuk Bapak menulis matematika. Tapi kalau saya pakai the, meskipun saya ngomong kepada wargamu sekalian, wahai warga sekalian 7 orang ini, manda. Nah, ketika saya tambahin the, berarti saya hanya mau nyari orang yang ahli saja. Yang enggak ahli matematika, jangan ikutan daftar lomba gitu kasarnya. Mandaladi. Nah, itu hikmahnya. Kalau man saja masih terbuka untuk umum. Kalau tambahin the, maka pengkhususan.
Nah, makanya tentang ayat syafaat Allah pakai za. Kenapa? Karena di akhirat nanti ya yang bisa memberikan syafaat tertentu saja, tertentu saja. Misalnya anak nolong orang tuanya, bacaan Quran nolong yang baca, itu syafaat ya. Dari bacaan Quran nolong yang baca. Ketika yang baca mau dihukum di neraka entah sekian tahun gara-gara dia itu ahli Quran ya, ditolong oleh Qurannya. Jadi sumbernya syafaat berbagai arah, berbagai arah. Bisa dari Nabi Muhammad, bisa dari amalan kita, bisa dari anak nolong orang tuanya dan sebagainya. Nah, makanya pakai za. Kenapa? Karena orang tertentu sajalah yang Allah berikan kuasa, kewenangan atau kemampuan hak untuk memberikan pertolongan. Tertentu saja. Tertentu amalan saja, enggak sembarang amalan. Nah, ini hikmahnya ditambahi kata-kata za. Kenapa? Kalau enggak pakai za, kesannya umum. Kesannya Allah bilang kepada orang-orang di akhirat, wahai seluruh manusia, man alladzi yasfa'u, siapa yang bisa memberikan syafaat, siapa? Maka ini tantangannya kepada seluruh manusia umum. Belum pakai za, berarti Allah yang tanya kepada yang merasa saja, yang merasa mampu memberikan syafaat, dan ditantang Allah. Siapa yang mampu memberikan syafaat tanpa seizinku? Siapa yang mampu tanpa izin? Itu kasarnya. Nah, ini za adalah bermaksud pengkhususan. Enggak sembarang man yang dimaksud ayat ini, gitu maksudnya. Kalau pakai za, man ini terbuka untuk umum. Ini satu ya. Satu, lafadz za bermaksud pengkhususan terhadap lafadz man. Manda. Dalam ilmu alat tingkatan paket 8, man mubtada'nya da khobarnya. Berikutnya. Jadi dalam ayat ini yang 255 ini, misalnya danya dihapus, berbunyi manilladzi yasfa'u. Nah, kalau berbunyi manilladzi yasfa'u, man alladzi yasfa'u, karena nggak ada kata-kata da, maka man bermaksud umum, berpeluang sama, semua orang bisa memberikan syafaat, semuanya bisa, semuanya bisa. Orang jahat nolong orang baik, misalnya loh ya. Orang-orang kafir nolong orang beriman dan sebaliknya, semuanya bisa. Kalau man-nya nggak pakai da, semuanya bisa, semuanya bisa. Ya, nggak peduli beriman apa nggak peduli. Oleh Allah dipasangkan kata-kata da, berarti di akhirat nanti tertentu saja yang bisa memberikan pertolongan, hanya tertentu saja. Ya, tidak semua orang beriman. Allah berikan kemampuan atau perizinan kasarnya, perizinan untuk berikan pertolongan pada pihak lain. Enggak semuanya. Makanya pakai da ya dengan berbunyi manda, maka bermaksud tertentu yang memang ahli. Allah berikan keahlian memberikan pertolongan atau syafaat. Ini ya. Kalau nggak pakai da, mannya umum. Kalau pakai da, mannya khusus atau tertentu. Ini contoh satu ayat adalah fadda. Berikutnya contoh lafaz di. Saya ngutip dari surat, sebenarnya mengenai contoh banyak ya. Ini sengaja saya milihnya tertentu aja. Yang memang saya pilih ayat-ayat favorit ya. Ayat pilih ya maksudnya favorit. Nah, ini termasuk favorit ayatnya ini. Apa favoritnya Ibrahim 737? Ini yang pernah saya pelajari dari kajian kuno-kuno dulu itu. Ayat ini mengandung suatu doa. Doanya siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan ketika beliau berdoa, Mbak Lafat ini itu? Ketika beliau itu mengantarkan Hajar bersama Ismail, ya, diantar dari Yerusalem, diantar menuju ke lembah. Suatu lembah yang sekarang namanya Makkah. Suatu lembah. Nah, ditinggal di situ sendirian, berdua. Hajar sama bayi, masih bayi Ismail. Tinggal sendirian. Nah, ketika Ibrahim pamitan, itu Allah melarang Ibrahim noleh ke belakang. Pokoknya setelah meletakkan istrinya dan anaknya itu, meletakkan Hajar dan Ismail ditinggalkan di situ, maka pamitannya nggak boleh, kalau bahasa saya nggak boleh dada, nggak boleh gitu, nggak boleh berhadapan pamitannya. Oh langsung berpalingnya badan wajah, langsung ninggalin pergi, nggak boleh noleh oleh Allah. Allah melarang, itu ada ayatnya, nggak boleh menoleh. Nah, setelah jauh nggak kelihatan baru boleh menoleh. Nah, ketika menoleh Ibrahim berdoa baca ini doanya.
Jadi ini doa dibaca Ibrahim setelah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah itu, lembah yang gersang, nggak ada penghuninya, kosong, hanya berdua saja di situ. Bisa dibayangkan ya, Hajar seorang diri sama bayinya ditinggal Ibrahim. Hajar manggil-manggil apa supaya suami itu pamit dengan beradab, ini pamit dengan beradaban dan sebagainya, karena Allah melarang. Ya, Ibrahim patuh Allah, patuh sama Allah maksudnya. Karena nggak menoleh. Ya, bentar dulu ya, bentar dulu. Jadi dalam ayat ini ada ungkapan doa. Doa dari Ibrahim alaihissalam setelah beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah itu. Nah, apa berdoanya? Robbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya askantu, aku telah menempatkan, kalau berkata ya, min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku, di mana? Biwadin, di suatu lembah. Biwadin, di suatu lembah. Kenapa tambah suatu? Karena tanwin, di suatu lembah. Karena dulu zamannya ini kita berdoa, itu lembah yang didomisili Ibrahim sama Ismail sama Hajar itu belum bernama. Jadi belum bernama Mekah, nggak bernama, nggak bertuan, nggak berpenduduk. Makanya ditanwinkan biwadin, di suatu lembah. Itu bukan dengan ya, tapi di suatu lembah. Lembah yang bagaimana? Goiri. Goiri itu tanpa. Ya. Arti perkata selain, artinya bebas tanpa. Goiri di zar'in, tanpa ada tanam-tanamannya. Zar'in, kata mazro'atun kan sawah ya. Zar'in, tanpa ada tanamannya. Tandus maksudnya, gersang. Indah baitika, yang aku letakkan dari sebagian keturunanku itu di sisi atau di sekitar baitika, di sekitar di rumahmu al-muharrami, yang dimuliakan itu, dekat rumah Ka'bah maksudnya. Robbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus sholata, supaya mereka, yakni sebagian keturunanku nanti itu, mereka dirikan sholat. Faja'al, maka jadikanlah afidatan minan nasi, yakni hatinya dari sebagian manusia, tahwi ilahim, rasa kecenderungan kangen, kecenderungan rindu kepada mereka. Warzuqhum, dan biar rizki mereka siapa? Ini min dzurriyyati, yang domisili di Makkah waktu itu. Dan beranak seterusnya zaman berikutnya itu. Minat samarati, dari buah-buahan. La'allahum, agar mereka yashkuruna, mereka bersyukur. Meskipun ini secara historisnya adalah doa Nabi Ibrahim yang mengarah kepada Hajar dan Ismail, tapi oleh ulama-ulama kuno dulu, ini bisa dibagi dua sebagai kita orang tua. Ada relevansinya maksudnya. Kita melatih doa beliau. Untuk apa doa ini kalau gitu zaman sekarang? Doa ini bisa dipakai oleh orang tua yang punya anak, yang anaknya sekarang di pesantren, ya, di pesantren, jauh dari orang tuanya. Nah, jadi ketika kita daftarkan, kita tinggalkan anak kita di pesantren, jauh dari rumah kita, maka berdoalah seperti ini. Agar harapan kita kayak Ibrahim. Jadi Allah kasih jaminan anak kita berupa rizki di tempat tersebut. Jadi pondoknya, pesantrennya itu dalam kondisi Allah buat subur, Allah buat punya pendapatan supaya bisa mengayomi para santrinya yang domisili di situ. Warzuqhum minas samarati. Kemudian supaya itu yukimu sholata, alim soleh dan sebagainya. Kemudian abidatan nasi, supaya Allah jadikan manusia itu ada peduli memberikan suatu santunan kepada mereka. Ya abidatan minanasi tahwi ilahi. Apa tahwi itu? Kecenderungan hati itu merasa keterikatan batin dengan penghuni pesantren itu. Nah, ini supaya sering bantu bagiannya. Ini doa Ibrahim yang bisa diamalkan orang tua untuk mendoakan anaknya ketika di pesantren. Nah, jadi ketika baca doa ini kena semua, mendoakan anaknya dan juga mendoakan pesantrennya dan juga mendoakan para donatur untuk tetap menjaga pesantren itu dari jauh. Ya, karena afidatan minan nasi tahwil lagi. Ya, kita bahas yang garis ini ya, kata warna merah. Di goiri di zar'i. Arti perkalimatnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sungguhnya askantu, aku telah menempatkan min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku, biwadin, di suatu lembah, yang goiri di zar'in, tanpa itu mempunyai tanaman, kalau berkata tanpa punya tanaman.
inda baitikal muharram, yang berada di sisi rumahmu yang dimuliakan itu. Rabbana wahai Tuhan kami, liyuqimus sholata, supaya mereka mendirikan sholat. Gitu. Misalnya ya dinya saya hapus. Kita bayangkan nggak pakai di. Kita pun tetap paham kalau nggak pakai di. Biwadin goiri zar'in misalnya. Di lembah yang tanpa tanaman. Jadi kata-kata mempunyai kita hapus secara bahasa Indonesia ya, kita paham. Ya. Jadi secara letter bahasa Indonesia tanpa lafaz di kita sudah paham. Tapi kenapa kalau contoh lafaz di sini? Nah, kan kita ungkap di sini. Apa fungsinya di dalam ayat ini? Padahal nggak pakai di pun kita sudah paham. Langsung berbunyi biwadin goiri zar'in, kita sudah paham. Yang namanya lembah tanpa tanaman tentunya kan nggak ada tanaman. Ini tanpa di kita sudah paham. Tapi kenapa Allah tambahkan di? Kan kita ungkap hikmah adanya di ayat. Kalau dinya dihapus, maka berbunyi biwadin goiri zar'in. Maaf ya yang merasa layar zoomnya di sebelah kanan terhalangi banyak gambar-gambar atau foto saya ataupun gambar lain, bisa digeser pakai jubitan jari ya, digeser pakai jarinya agar tulisan Arab saya yang di pojok kanan bawah bisa terlihat terbaca. Biwadin goiri zar'in, kalau ada berkata di suatu lembah yang tanpa tanaman. Kalau nggak pakai di, maka bermaksud ketiadaan tanaman itu dikarenakan di lembah itu mungkin sedang tidak musim. Ya, tidak sedang bercocok tanam. Misalnya sekarang musim gugur atau musim panas, maka nggak ada air, nggak ada hujan, kemarau panjang, ya wajar saja nggak ada tanaman tumbuh. Kenapa? Ya karena tanahnya kering. Nah, ini. Jadi kalau nggak pakai di, itu kesannya bahwa lembah tersebut ya tidak punya zar'in, nggak punya tanaman dikarenakan kondisinya atau situasinya atau cuacanya atau musimnya yang memang tidak musimnya tanam. Tapi kalau pakai di, apa di itu? Identitas goiri. Ya. Kalau pakai di bermaksud bahwa ketiadaan tanaman itu memang dikarenakan lembahnya gersang. Jadi meskipun ada hujan lebat, tetap nggak akan tumbuh tanaman. Memang gersang. Ini ya. Jadi di itu memperkuat bahwa ketergesangan ataupun ketandusan tanahnya itu yang memang tidak layak untuk cocok tanam. Meskipun ada hujan, nggak akan tumbuh tanaman. Gitu kasarnya. Jadi kalau pakai di, bermaksud memperkuat bahwa lembah itu ya nggak ada tanamannya, bukan karena memang nggak musim, yang memang nggak bisa dipakai cocok tanam. Entah karena unsur hara tanahnya itu tidak bermutu, ya unsur hara tanahnya nggak mutu, atau memang itu banyak bebatuan di dasar tanahnya itu dan sebagainya. Pokoknya menjadi karakter dari tanah lembah itu. Nah, ini identik ya, lembah yang identik tanpa air ya di Mekah itu. Lembah yang identik tanpa pengairan di Mekah itu, makanya munculnya Zam-Zam. Allah adakan di situ. Hakikatnya nggak layak ada di situ, nggak layak. Kenapa? Karena pakai di. Apa di itu? Suatu lembah yang tidak identik air, tapi identik gersang. Ya, identik tandus ya. Makanya tidak ada penduduk atau penghuni rumah atau orang transit di tempat situ. Karena para mufasir dari Yaman menuju Mesir kan lewat Mekah. Mereka nggak transit. Kenapa? Ya karena nggak ada air di lembah itu. Nah, semenjak adanya Zam-Zam, ya, semenjak adanya Zam-Zam, para mufasir, para saudagar yang jual-jual barang antar benua itu dari Yaman ke Eropa, kan lewati Mekah itu nyebrangnya ya. Nah, itu transit mereka. Makanya semenjak ada Zam-Zam, maka para mufasir sering transit di lembah Mekah itu. Ya, akhirnya Hajar karena punya kuasa sumur itu, punya aturan. Hajar bilang kepada orang-orang waktu itu ya, ini kita bicara setelah berpenghuni Mekah. Jadi Mekah itu akhirnya apa? Banyak penghuni dikarenakan orang transit. Ya, isi ulang air minum sebelum OTW lagi menuju ke arah Mesir, ya, ke arah Eropa sana untuk berdagang. Nah, jadi Hajar punya aturan,
nggak boleh ngambil air tanpa izin saya. Karena saya menguasai sumur ini, saya menguasai. Nah, jadi semenjak adanya Zam-Zam, maka tidak gersang. Sebelum itu gersang, makanya ketika beliau berdoa pakai di, kenapa? Belum tahu bahwa zamannya dia berdoa itu gersang, lembahnya gersang. Jadi dengan pakai di bermaksud identitas lembahnya. Ibaratnya satu-satunya area lembah secara geografis yang tidak ada air sama sekali adalah di Mekah. Setelah adanya Zam-Zam, malah lebih subur dibanding yang lainnya. Ini ya, pakai di. Apa di fungsinya? Identitas. Kalau tadi, ya tadi pertama tadi ya, tadi beda dengan ini ya. Di. Apa di? Bermaksud identitas tentang goiri. Apa? Ketanpaannya, ketiadaannya zatin, karena memang gersangnya lembah itu. Bukan karena cuacanya, bukan karena musimnya, atau bukan karena nggak ada orang bercocok tanam. Bukan karena itu. Nah, berikutnya sekarang lafadz du. Lafadz du saya ngutip dari Al-Baqarah 251. Sepenggal adegan kisah. Bentar ya, pulpen saya lepas. Kisah peristiwa, ini akhir juz 2 ini ya. Peristiwa peperangan zamannya Daud alaihissalam. Ketika Daud masih kecil, Nabi Daud masih kecil ya. Zamannya peperangan Tolut melawan Jalut. Saya baca ya. Fahazamuhum, maka kalau berkata, maka mereka mengalahkan mereka. Kalau ada dua mereka, iya. Mereka yang pertama adalah Tolut. Pasukan Tolut adalah pasukan Bani Israel, orang Israel waktu itu. Hum adalah mereka. Mereka siapa? Bahasa Babilonia, Jalut. Kalau di Alkitab ini namanya Goliat. Jalut. Fahazamuhum, maka mereka mengalahkan hum, mengalahkan mereka. Mereka yang pertama adalah pasukan Tolut, bangsa Bani Israel. Hum yang kedua adalah mereka kedua adalah Jalut dari bangsa Babilonia, dikalahkan, kalah. Nah, kok bisa kalah ya? Karena biidznillah, dengan izin Allah. Nah, apa izin itu? Dengan kemudahan dari Allah. Wa qatala, nah apa tanda kalahnya musuh? Ini tandanya. Wa qatala Dawudu Jaluta. Karena qatala kata kerja atau fi'il yang pelakunya sebelah kiri namanya Dawud, cirinya pelaku akhirnya doma, maka urutan mengartikannya Dawudu dulu baru qatala. Dan Daud membunuh. Bunuh siapa? Jaluta, yakni Jalut. Lanjutannya, karena sudah menang dan layak jadi pahlawan ataupun yang paling berjasa atas kemenangan perang adalah Daud, maka Daudlah yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang waktu itu masih kecil, masih belasan tahun. Wa atahullahu, dan Allah memberinya itu nyanyi Daud al-mulka, kerajaan waktu itu masih kecil itu. Wal hikmata, dan hikmah yakni kenabian. Wa allamahu, dan Allah dia mengajarkannya mimma yasa, daripada dia kehendaki. Jadi Daud masih kecil ya, jadi sudah jadi raja Bani Israel Daud, masih kecil ini. Nah, bagaimana ilmu permentahannya, ilmu strategi perangnya, Allah ngajari langsung. Wa allamahu mimma yasa'u, dan dia Allah mengajari Daud langsung mimma, daripada yang dia kehendaki. Jadi, nah, kenapa kok bisa menang ya? Harusnya kalah sebetulnya. Karena secara kalkulasi perhitungan matematika, pasukan Tolut sedikit, pasukan Jalut banyak. Tapi kenapa kok sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Ya karena Allah ngasih izin. Apa izin? Kemudian bisa mengalahkannya. Nah, kenapa Allah kasih kemudian bisa mengalahkan? Jawabannya adalah kalimat berikutnya ini. Walaula daf'ullahi nasa. Apa walau? Dan jikalau. La daf'ullahi, kalau berkata tidak ada penahanan Allah terhadap manusia. Alias manusia nggak nahan manusia. Allah nggak nahan pihak manusia musuh. Ya. Kalau Allah nggak nahan Jalut supaya menang, misalnya kalau biarkan Jalut menang, ya, misalnya Jalut menang, apa anasa manusia yang kafir maksudnya contohnya. Jika Allah nggak menahan manusia kafir dari kemenangan, alias ditahan supaya nggak jadi menang, alias dibiarkan nggak usah ditahan, ba'dum bi ba'din, sebagian mereka dengan yang lain, lafasadatil ardu, sungguh niscaya rusaklah bumi atau bumi rusak. Mari kita bayangkan, ya. Misalnya dalam adegan perang ini,
Di posisi bangsa Israel waktu itu perang, ada anak kecil namanya Daud. Di pihak musuh Babilonia waktu itu, ada raja namanya Jalut. Dan pasukannya ribuan. Pasukan Bani Israel ratusan, dikit. Logikanya, menang ribuan daripada ratusan. Nah, kalau yang ribuan itu Allah nggak nahan supaya berhasil menang, Allah nggak nahan, maka pasti menang. Nah, kalau Jalut menang melawan bangsa Israel, tentu maaf ya, si nasibnya anak kecil Daud pasti mati dalam perang. Padahal Allah punya rencana, punya proyeksi. Yakni apa? Mengkader Daud jadi nabi, jadi raja bangsa Israel. Nah, itulah maka ketika Jalut berpeluang menang, Allah berbuat dafu. Apa dafu? Menahan. Menahan supaya peluang menang sudah di tangan itu jadi lepas lagi. Jadi meleset lagi. Kenapa? Kalau nggak Allah nahan, Allah nggak berbuat dafu, tentu Jalut menang. Nah, kalau Jalut menang, rusaklah bumi. Rusak apanya? Ya, nih, kalau bumi dikuasai raja-raja yang kafir, raja-raja yang nggak beriman, maka orang alim soleh akan dibasmi oleh mereka. Orang alim soleh, para nabi akan dibunuh oleh mereka. Nih, nah kalau nabinya nggak ada orang alim soleh, maka rusaklah aturan bumi. Kenapa? Karena nggak ada agama. Orang yang beragama dibasmi oleh penguasa. Karena penguasanya itu Jalut ibaratnya. Penguasanya kafir misalnya. Dibasmi oleh penguasa. Maka rusaklah bumi. Ternyata Allah berbuat dafu. Apa dafu? Menahan. Walakin Allah. Kenapa Allah menahan? Karena Allah mempunyai. Punya apa Allah itu? Fadlin karunia. Atas siapa? Atas semesta alam. Dalam hadis ada itu, walakin Allah akan tetapi Allah mempunyai fadlin karunia. Kita baca di sini ya. Kenapa ada kata-kata dalam ayat ini? Kita buka tampilan berikutnya. Lafaz itu bermaksud kepada identitas lafaz Allah. Ya. Bermaksud identitas lafaz Allah. Jadi Allah itu punya identitas. Alias sesuatu yang identik Allah itu ada. Berupa apa? Fadlin karunia. Nah, sekarang kita bayangkan. Misalnya ayatnya saya rubah. Ya, saya hapus, saya kasih lahu. Walakin Allah lahu fadlun alal alamin. Saya artikan loh ya. Walakin Allah akan tetapi Allah lahu baginya. Atau dia mempunyai fadlun karunia. Walakin Allah ladu fadlun alal alamin. Akan tetapi Allah baginya, miliknya lah karunia atas semesta alam. Ya, misalnya pakai lahu. Akan tetapi Allah baginya atau miliknya karunia atas semesta alam. Padahal kalau pakai lahu secara bahasa Indonesia kita paham. Arti singkat paham. Tahu maksudnya bahwa Allah itu punya karunia. Nah, apa tanda punya pakai lahu? Lahu kan baginya, miliknya. Oh, berarti karunia itu miliknya Allah. Ternyata kata-kata milik, lafadznya lahu, Allah ganti dari pakai zu. Apa zu? Mempunyai. Nah, kenapa nggak pakai lahu? Karena lahu dengan zu beda spesifiknya. Bedanya apa? Kalau pakai lahu bermaksud hanya pengakuan. Hak pengakuan bahwa kelebihan yang dimiliki alam semesta adalah milik Allah. Ya, makanya di Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi. Gak berbunyi gak berbunyi Allahu dzul hamdi. Allah mempunyai pujian. Kayak gitu ayatnya. Ya. Mari kita ungkap. Kenapa di Al-Fatihah pakai lahu, pakai li. Lillahi. Lillahi hamdu. Lillahil hamdu. Alhamdulillahi. Gak berbunyi Allahu dzul hamdi. Allah mempunyai pujian. Nah, kalau lahu di sini hak pengakuan. Kalau du bermaksud identitas yang melekat, yang menempel pada diri Allah dan Allah tempelkan kepada alam semesta. Jadi alam semesta punya kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang Allah punya, Allah tempelkan pada diri alam semesta. Nah, kalau pakai lahu, kesannya bahwa ketika alam semesta bisa bicara, wahai Tuhan, aku itu punya segalanya dalam diriku. Aku punya air, aku punya tanah, aku punya udara oksigen,
Ya, ketika si alam mengaku punya, aku punya air, wahai Tuhan. Aku punya angin, aku punya tanah. Allah bilang, tidak, itu itu hakku. Kamu nggak pantas mengaku punya segalanya. Akulah yang berhak mengaku. Ya, itu pakai lahu loh ya. Akulah yang berhak mengaku bahwa aku yang punya segalanya, bukan dirimu. Ya, itu pakai lahu. Ya. Jadi lahu bermaksud dalam tanda kutip Allah merebut pengakuan dari makhluknya atas kepemilikan sesuatu. Allah merebut. Kalian nggak berhak mengaku bahwa kalian punya. Akulah yang punya. Akulah yang punya. Itu pakai lahu. Ya, pakai lahu. Nah, kalau pakai itu, arahnya adalah Allah punya sesuatu yang nempel pada diri Allah. Kemudian sesuatunya itu Allah ibaratnya copy paste ya. Allah kopikan dan Allah pastekan untuk nempel di alam semesta. Itu pakai itu. Nah, kalau pakai lahu lain lagi, Allah punya sesuatu yang Allah berikan pada alam semesta, kemudian alam semesta terlena merasa memiliki, merasa punya, lupa Tuhan. Nah, ketika merasa punya dan lupa Tuhan, Allah langsung ibarat itu menghadirkan dirinya. Alam semesta itu punyaku. Ya. Lahu, milik Allah itu, bukan milik semesta. Ini lahu. Makanya di Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi. Tidak pakai du, tidak pakai lahu, pakai li maksudnya, pakai kata bagi. Tidak pakai du. Du artinya mempunyai. Kalau li artinya bagi. Nah, kenapa pakai li di Al-Fatihah? Kita buka catatan berikutnya. Ini kalau kita membahas masalah du ini mendalam ini. Akhirnya membahas tentang perbedaan dengan yang lainnya, kita semakin mendalam. Nah, ya, satu dulu ya. Saya tulis Alhamdulillah. Kalau arti bebasnya segala puji milik Allah, bagi Allah. Dah ya. Alhamdulillah. Dah. Sekarang saya balik kalimatnya. Saya balik ini ya, berbunyi Allahu atau yang ini aja. Allahu Allah lahul hamdu. Baginya segala puji. Ini misalnya Al-Fatihah saya rubah ini. Allahu kayak di surat tadi kan, surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Oh, di Al-Fatihah saya rubah ini. Allahu lahul hamdu. Allah baginya segala puji. Nah. Atau saya rubah. Allahu dzul hamdi. Allah mempunyai, du pakai du ya. Du mempunyai alhamdi, segala puji. Nah ya. Nah, sekarang kita bahas yang baris dulu. Alhamdulillah, segala puji. Nah, ya. Nah, ketika lafaz Allah itu diakhirkan, alhamdulillah duluan sebut, baru lillahi. Berkesan bahwa barang siapa sedang mendapatkan pujian, ini ya, barang siapa sedang dipuji-puji orang, sedang dapat pujian, maka sadarlah bahwa hakikatnya orang itu muji Allah. Ya, muji Allah. Cuma karena Allah itu nggak bisa kelihatan oleh orang itu, maka orang itu hanya bisa melihat sifat-sifat Allah yang ada pada diri Anda. Contohnya, orang jatuh saya tolong. Kenapa yang jatuh? Bilang gini, Pak Edward, terima kasih ya, Anda baik sekali nolong saya. Nah itu. Ketika dia bilang, Pak Edward, Anda baik sekali ya, bersedia nolong saya. Jadi kata-kata Anda baik sekali ya, itu pujian namanya. Nah, saya harusnya sadar, apa sih ini? Oh ya Allah, maafkan saya. Akhirnya dia itu memujimu. Tapi karena engkau nggak bisa dilihat oleh dia, maka dia memuji engkau lewat perbuatanku kepadanya. Ya Allah, satu malu dipuji orang. Hakikatnya, alhamdulillah, itu milik engkau lillahi. Milikmu ya Allah, bukan milikku. Aku nggak layak menyandang pujian. Cuma misalnya kau bisa dilihat oleh makhlukmu, pasti langsung memuji kepada. Ini berarti barang siapa mendapatkan pujian harus sadar bahwa segala puji milik Allah. Jangan merasa dimiliki sendiri. Hakikatnya bukan kepada mengarah pada kita berakhir di kita pujiannya, tapi tembus kepada Allah yang ada dalam diri kita berupa apa? Perbuatan Allah nolong orang itu lewat tangan saya. Nah, karena yang kedua,
Allahu lahul hamdu. Ya. Allahu lahul hamdu. Allah ya, lahu baginya segala puji. Nah, kalau Allah didahulukan di sini, ya, maka maksud bahwa barang siapa ini ya, barang siapa sedang memuji-muji orang, memuji-muji orang, kalau ini mendapatkan. Barang siapa yang memuji-muji orang, jangan berhenti muji pada orang itu. Mujilah Allah yang telah memberikan sifat kebaikan pada orang itu. Kenapa? Karena hakikatnya adalah Allah yang lahu ya. Allah yang punya. Allah yang punya, bukan orang itu. Allah yang punya, bukan orang itu. Ini kalau bermaksud Allah duluan di sini disebut. Nah, sekarang pakai du sekarang. Du adalah identitas. Maksudnya bahwa barang siapa dipuji orang lain, itu hakikatnya adalah Allah menempelkan asmaul husnanya dalam orang itu. Ibarat baju loh ya, baju. Allah punya sifat al-alimu jalla jalalu. Apa alimu? Maha berpengetahuan. Ya. Ada orang bodoh, Allah kasih, Allah tempelin sifat alimu jadi pintar. Jadi ya. Ada orang marah, suka marah, Allah tempelin sifat as-sabur jalla jalalu jadi sabar. Itu contohnya. Oh, berarti kita itu bisa berbuat sabar, kita bisa berbuat memaafkan atau mengampuni semata-mata kita itu ditempelin Allah, ditempelin dengan apa sifat-sifat ketuhanan ya. Du. Apa? Makanya kata-kata du ya, du itu sebelah kirinya kata benda alias isim, nempel. Dul hamdi. Kalau alhamdu dengan Allah disekat li itu huruf ya. Alhamdulillahi. Antara alhamdu dengan Allah ya ada li disekat dengan kata huruf. Apa huruf? Kata bantu. Allah dengan alhamdu disekat dengan lagu. Apalah kata bantu. Tapi kalau du nggak ada sekatan huruf, langsung sama-sama isim. Dul hamdi. Apa ini? Langsung nempel ya. Barang siapa dipuji orang, hakikatnya pujian itu nempelnya ke Allah, bukan ke orang itu. Dan sebaliknya, barang siapa merasa pandai, pintar, itu ilmunya bukan usaha sendiri, tapi Allah yang nempelin ilmu kepada orang itu. Nah, itu bermaksud identitas. Berarti segala pujian adalah nempelnya ke Allah. Itu segala pandainya ilmu kita, segala sifat kebaikan kita, nempelnya ke lafaz du. Apa du itu? Kepunyaan Allah seluruhnya. Nah, sekarang balik lagi di sini. Berarti berbunyi Allah dzul fadlin. Apa? Karunia yang Allah punya, Allah tempelkan kepada alam semesta. Jadi kasarnya alam semesta nggak akan berharga, nggak akan berkembang biak, atau nggak akan berekosistem, nggak akan hidup kalau nggak ditempelin fadlinnya Allah itu. Nih, du fadlin. Pakai du ya, bermaksud nempelnya itu. Makanya diperkuat pakai ala, nggak berbunyi ilah, nggak berbunyi ilal alamina, kepada semesta alam. Apa ilah? Kepada bermaksud arahnya saja. Tapi kalau ala bermaksud nempel, masih ingat tentang apa materi tentang huruf jar ya? Huruf jar maksudnya punya sifat-sifat. Kalau ala sifatnya menempel. Kalau ilah hanya mengarah. Maka untuk memperkuat du adalah tempelan yang Allah punya, makanya diperkuat pakai ala, alal alamina. Ya, tidak berbunyi lil alamina. Enggak pakai li, enggak berbunyi walakin Allah du fadlin lil alamina. Akan tetapi Allah mempunyai karunia lil alamina, karunia bagi semesta alam. Enggak pakai li. Li kan bagi. Tapi pakai ala. Apa ala? Nempel. Apa nempel itu? Jadi alam semesta nggak akan hidup kalau nggak ditempelin oleh fadlunnya Allah. Nempelnya itu yang penting. Ya, pakai ala kata kuncinya di sini. Diperkuat dengan du tadi itu. Dah, di du sudah saya contohkan. Sekarang kita hubungkan lafaz dadi itu kepada seorang nabi. Tepatnya namanya Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam kisah-kisah di Al-Quran, Nabi Yunus punya dua sebutan, dua julukan. Dunnun dan Sohibul Huti.
Apa artinya? Sama, artinya sama. Dunnun, orang yang identik ikan. Sohibul huti, orang yang identik ikan. Sama. Ya, arti bebas sama dalam bahasa Arab sama. Yunus punya julukan di Al-Quran apa? Pakai du, jadi itu. Dunnun. Yang kedua, di ayat yang lain, Allah nyebut pakai sohibu. Sohibul hut. Nah, akan kita ungkap. Kenapa Allah nyebut Yunus pakai du? Kenapa dia yang lain pakai sohibu? Kok gak disamakan aja? Sohibun nun atau sohibul hud atau sama-sama du. Dunnun, dulhud. Nah, akan kita ungkap perbedaan mendasar antara du dengan sohibu. Dalam konteksnya penyebutan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini karena bahasanya tentang jadi itu akan saya hubungkan dengan seorang nabi yang punya julukan pakai du. Agar kita ketika baca tentang Yunus semakin mendalam pahamnya. Kenapa pakai du? Ya, kita buka. Pertama saya ngutip dari surat Al-Anbiya 87. Ada lafaz du. Jadi itu sama ya, sama. Ini karena dinasabkan, dimansubkan pakai da. Sama artinya. Yang mempunyai kalau berkata ya. Wadannuni, ini memang sengaja tampilannya saya buat nggak ada artinya. Ini saya baca dulu ya. Terjemahnya saja. Kita bersama-sama. Saya pakai standar Depak atau Kemenak terjemahannya. Ini ya, maaf ya, kecil ya. Ini saya copy paste pakai Quran langsung. Quran standar Depak Kemenak. Wadannuni idaba mughadiban. Dan ingatlah kisah Dunnun. Dunnun dalam burung Yunus. Idaba ketika dia pergi ninggalin kaumnya. Dalam keadaan godop apa mughadiban, marah. Ini masdar mim ya. Mughadiban masdar mim, marah. Fadonna anlan. Kalau berkata fadonna anlan naqdiru alaihi. Lalu dia mengira, donna itu prasangka, menyangka, mengira bahwa kami tidak bisa naqdiru, mempersempit alaihi atasnya. Alias Yunus mengira gini, Allah kan pasti maklum. Saya berdoa berkali-kali ngajak kaum saya nggak mau beriman. Ya sudah, saya nyari kasarnya maaf ya. Saya nyari lahan lain, saya nyari wilayah lain, nyari lahan baru untuk gampang didakwai. Kalau berdakwah di negeri ini susah, orangnya keras-keras, wataknya susah. Ya sudah, saya hijrah. Ya jadi hijrahnya Yunus, Allah nggak nyuruh. Ya Allah nggak nyuruh. Jadi Yunus itu dalam tanda kutip ya maaf ya, lepas tanggung jawab sebagai nabi, lepas tanggung jawab. Jadi ketika berdakwah berkali-kali apa nggak mampu alias dimusuhi kaumnya, kemudian putus asa, pesimis, pindah cari lahan yang baru. Nah dengan pikiran bahwa Allah pasti memaklumi saya. Allah kan maha tahu kondisi saya, dimusuhi kaum saya nggak berdaya, lebih baik nyari lahan baru yang kaumnya lunak-lunak hatinya. Allah pasti nggak marah. Ini namanya fadonna. Fadonna alan nakbiro alaihi. Jadi Yunus mengira bahwa Allah pasti nggak ngasih hukuman sama saya. Saya akan dimaklumi. Padahal Allah punya rencana menghukum ini. Bahwa Yunus menyangka kami tidak akan menyempitkannya. Nah ya, apa hukumannya? Singkat cerita ya, langsung Allah buat singkat cerita Nabi Yunus fit dulu mati di dalam kegelapan. Ini jamaah ya, kegelapan. Jadi Nabi Yunus itu singkat cerita tiba-tiba sudah berada dalam perut ikan, bermula dari Yunus ibarat itu ninggalin kaumnya, ingin nyari lahan yang baru, maka naik perahu, naik kapal kecil bersama beberapa orang di situ yang sudah penuh muatan ibaratnya. Pakar pengen nyabrang laut ya, pengen cari lahan baru. Nah, tengah laut singkat cerita ada undian di situ, Nabi Yunus ikut undian dan kalah ibaratnya. Karena kalah maka dapat hukuman harus nyebur ke laut, mengurangi beban perahu, beban kapal. Nah, nyebur ke laut maka telan ikan, maka di dalam perut ikan. Makanya jam fit dulu mati. Kenapa dijamakan? Di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Pertama apa? Gelapnya perut ikan. Yang kedua, ikannya ke dasar laut, gelap sekali. Nah, yang ketiga, dasar laut nggak ada pencahayaan matahari. Jadi gelapnya berlapis-lapis. Maka dijamakan fit dulu mati. Nah, di dalam kegelapan itu Nabi Yunus ibaratnya membaca suatu lafaz, bacaan tasbih, ya, lafaz wirid dzikir.
La ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau, selain engkau, subhanaka, maksudnya engkau. Ini sungguhnya aku adalah dari orang-orang yang dolim. Jadi sadar atas kesalahan, sadar bahwa ini hukuman Allah, sadar akhirnya. Oh, berarti Allah itu marah sama saya ninggalin tanggung jawab. Jadi saya putus asa, sadar dari tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, putus asa ninggalin kaumnya itu, dibiarin kafir, nggak dibina, nggak didapatkan, dibiarin kafir, ditinggalin, sadar. Nah, dalam punya sadar itu wirid dzikirnya muncul muji-muji Allah. Nah, karena muji-muji Allah fastajabna lahu, maka kami menjawab, memperkenankan baginya. Wa najainau, dan kami menyelamatkannya minal ghammi, dari kedukaan. Apa dukanya? Ya tadi sendirian di dalam ikan yang nggak tentu berapa lamanya, nggak tentu. Wa kadzalika, dan seperti itulah nunjil mukminin, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini arti bahasanya ya, karena bahasa tafsirnya. Sekarang kita balik pada ayat tadi. Wadan nuni, warna merah sebagai kajiannya. An-nun. Nun adalah sebutan untuk ikan yang besar. Nun. Dan nuni artinya orang yang identik ikan besar. Ya. Kenapa oleh Allah dalam ayat Anbiya ini nggak pakai sohiba, wa sohiban nun. Sama disebut sama kalau di bebasnya sohiban nun. Dan ingatlah ketika sohiban nun, orang yang identik ikan. Ikan besar. Dalam ayat ini, kenapa Allah firman-Nya nggak pakai sohiba, kok pakai za? Oh, berarti antara za dengan sohiba itu beda. Yang kedua menurutnya adalah, ini kita dilihat ya, baris ayat paling bawah, nunji. Ya. Ini tulisannya, yang pertama nun yang bawah itu lebar. Nunnya bawah lebar, memangku nun yang kecil. Ada nun kecil dipangku oleh huruf nun besar. Masih ingat tentang hikmah mengenai nun kecil dipangku nun besar? Ada kajiannya itu ya, pernah saya sampaikan. Kajian tematik dari sini. Silakan buka lagi di YouTube-nya. Ada itu, ada arsipnya, buka lagi. Tentang nunji ada itu. Akan kita dapatkan jawaban detail di situ ada. Kenapa ada nun kecil kok dipangku nun besar? Itu ada maksud tersendiri. Kita nggak bahas ya, kita bahas yang biasa saja. Karena bahasa nunji sudah ada filenya, tinggal buka, tinggal baca. Ya, wadan nuni. Kenapa nggak berbunyi sohiban nuni? Kita buka dulu perbandingannya. Ayat Al-Qalam 48 pakai sohibi. Wa Muhammad fasbir, maka sabarlah kamu. Li hukmi rabbika, untuk menghadapi atau menjalankan hukum ketentuan Tuhanmu. Wala takun, dan jangan kamu menjadi kasohibil huti, seperti orang yang identik ikan, dalam kurung Nabi Yunus maksudnya. Ya. Sekarang kita dulu terjemahan bahasa ya dari ayat ini. Wa Muhammad fasbir, maka sabarlah kamu. Ya. Ingat bahwa Rasul Muhammad juga berpotensi nggak sabaran loh ya. Tapi ingat bahwa ketidaksabaran Nabi dengan ketidaksabaran level kita itu beda, hati-hati keliru ya. Beda sebagaimana ujian para nabi dengan ujian level kita, oh beda. Jadi, apakah Rasulullah pernah nggak sabar? Pernah. Tapi tidak sabarnya nggak kayak kita, nggak sabarnya. Ya. Kalau kita nggak sabar apa? Emosi, marahan, naik pitam. Ya. Kalau Rasul enggak, Rasul itu. Jadi Rasul itu ya ibaratnya puncak marahnya Nabi itu diam. Diam. Atau puncak marahnya hanya bermuka masam. Enggak keluar kata-kata menghardik, maaf ya, mencaci maki atau dan sebagainya, kayak kita maksudnya. Nah, di sini suatu ketika Rasul Muhammad ditegur oleh Allah. Wahai Muhammad fasbir, maka bersabarlah kamu untuk menjalani hukum ketetapan Tuhan. Jangan kaya atau niru, jangan seperti sohibul hud, Yunus itu, itnada wa huwa magdum, dia berdoa dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula jikalau laula antadorakahu nikmatun min rabbi,
Jikalau Yunus itu tidak segera dapat nikmat dari Tuhannya, apa pertolongan Allah dikeluarkan dari perut ikan itu? La nubida bil urai wa huwa madmumun. Bisa dia akan dijamai tanah tanuh dalam keadaan tercela. Ini contohnya ya. Fajtabahu rabbu. Maka Tuhannya memilihnya, milih Yunus menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Di sini ayatnya berbunyi, wahai Muhammad, jangan kamu niru, jangan engkau meniru kasohibil huti. Jangan niru orang yang identik ikan. Dalam kurung ini Yunus. Di surat Al-Qalam, Yunus sebutannya sohibil hut. Tapi surat Al-Anbiya sebutannya Dzannun. Kita bedakan sekarang. Untuk mengetahui bedanya kenapa pakai Dzannun, kita pakai sohibil hut, kita bawa dulu kaidah. Ini kaidah ilmu alat tingkatan paket 7 dan paket 10. Ya, paket 7. Dalam tingkatan ilmu paket 7, belajar apa? Tentang i'rabul Quran. Mempelajari perubahan harokat. Namanya idhofiyah. Dalam ilmu tentang idhofiyatun, apa sih idhofiyah? Persandaran kata. Nah, dalam ilmu tentang idhofiyah, kalau ada dua kata berdekatan, kata apa? Kata berjenis kata benda. Nah, kata sebelah kanan kedudukan namanya mudhofun. Apa mudhofun artinya? Disandarkan. Sedangkan kata sebelah kiri sebutannya mudhofun ilaihi. Apa artinya? Disandarkan kepadanya. Ya, ada kata kanan dan kata yang kiri. Nah, dalam kaidah umum persandaran kata, kata yang kanan itu bersandar kepada kata yang kiri. Alias kata yang kiri statusnya diikuti oleh kata yang kanan. Kata yang kanan karena mengikuti sebutannya tabiun. Yang diikuti sebutannya matbuun. Contohnya Rasulu kata benda, Allahi kata benda atau isim. Nah, ketika berdekatan maka berlakulah hukum idhofiyah, persandaran kata. Nah, makanya lafaz Rasulu ya, kedudukan kalimatnya mudhofun, disandarkan kepada siapa? Kepada kata sebelah kiri. Nah, yang disandari akhirnya kasroh Rasulullahi. Normalnya Allahu gara-gara disandari Rasulu jadi Allahi. Oh, berarti lafaz Allahi karena posisinya sebelah kiri, hakikatnya adalah diikuti oleh kata sebelah kanan. Maksudnya bahwa seorang Rasul itu hebat tidaknya Rasul. Kalau Rasul hebat bermukjizat, Rasul hebat berdakwah, itu semata-mata si Rasul itu karena dirinya menyandarkan dirinya, ya, menyandarkan dirinya kepada Allah, alias tabiun, itabiu, mengikuti Allah. Allah adalah matbuun, yang diikuti. Jadi seorang Rasul bisa berdakwah hebat, keberhasilannya karena disandarkan kepada Allah. Begitu pula manusia abdun. Apa itu hamba? Kita adalah hamba. Apa? Mari kita tuh menjadi abdun. Kenapa? Karena lafaz abdu bersandar kepada Allah. Ya, kita tuh disandarkan pada diri, kita tuh bisa nggak bisa tergantung Allah hakikatnya. Contoh besok kita janjian ketemu, wahai si A, besok ketemu ya, insya Allah. Nah, kenapa bilang insya Allah? Karena Allah punya rencana, manusia juga berencana. Ya, rencana saya janjian jam 10 ketemu si A. Ya, ternyata meleset. Allah takdirkan saya ketemu si B. Itu namanya berarti nasib saya besok itu tergantung kepada Allah. Berarti seorang abdu harus mudhof. Apa mudhof? Harus menyandarkan dirinya kepada Allah. Nah, ini harus jadi tabiun. Apa tabiun? Pengikutnya Allah. Berarti kata sebelah kiri itu aslinya. Yang disadari kata-kata sebelah kanan. Maksudnya kenapa asli? Hakikatnya adalah nggak ada Rasul pun Allah tetap ada. Nggak ada abdu pun Allah tetap ada. Jadi, berarti kita itu bisa sebagai hamba karena kita diidentikan kepada sifat-sifat ketuhanan. Allah pengampun, kita suka ngampuni orang. Allah ghafurun, kita suka ngampuni orang.
Allah afun, kita suka maafin orang. Makanya kalau kita punya nama baru pakai Abdul Ghaffar, Abdul Rahman, ya kan? Hambanya yang maha penyayang, Abdul Rahim, hambanya yang maha penyayang, gitu ya. Tuh, pakai Abdul, nggak boleh. Ar-Rahman nggak boleh. Siapa nama ada? Rahman nggak boleh. Rahman nggak boleh. Abdul Rahman baru boleh. Nggak boleh. Ar-Rahman nggak boleh. Nggak boleh. Pakai Abdul. Kenapa? Ar-Rahman itu milik Allah. Kita adalah Abdul. Abdul bersandar kepada Ar-Rahman, Abdul Rahman, Abdullah. Kenapa? Hakikatnya Allahi saja yang ada. Kita itu hanya nempel kepada Allah. Berarti dua kata ini yang asli lafaz sebelah kiri. Contoh lagi pas kita ada acara di rumah orang, kita sebagai MC-nya, kasih mukadimah. Misalnya ya, dari sekalian, ini karena hajatan sohibul bait, apa arti bebasnya? Tuan rumah kan ya, tuan rumah. Ya. Kata-kata tuan rumah dari dua kata sohibu sama baiti, apa aslinya? Rumah. Asli itu rumah. Aslinya rumah. Kata-kata tuan adalah diidentikan dengan rumah. Benar kan ya? Ya. Tuan rumah. Oh, berarti ada sosok manusia yang punya rumah itu. Oh, berarti kalau dia pemilik rumah dinamakan tuan rumah. Jadi kata-kata rumah itu terbawa terus. Pemilik rumah, tuan rumah, yang punya rumah, penghuni rumah. Jadi apapun kata-kata sebelah kanan itu adalah sebagai kata yang mengikuti kata sebelah kiri. Hakikatnya yang asli kata yang sebelah kiri. Sohibul baiti, penghuni rumah, pemilik rumah, alias tuan rumah. Begitu pula sohibul huti. Apa al-huti? Ikan, sama dengan samakun. Al-huti ikan. Apa sohibul huti? Orang yang identik ikan. Maksudnya, kalaupun nggak ada orang, ya tetap ikan itu ada, gitu maksudnya. Huti. Oh, berarti kata sebelah kiri itu yang asli. Kenapa? Karena disandari oleh kata sebelah kanan. Contoh lagi, jamaknya sohibu apa? Ashabu. Ashabul jannati. Artinya apa? Para penghuni surga. Jadi kita itu disebut ibaratnya ya, misalnya si A masuk surga. Nah, karena masuk dikasih label, dikasih kartu nama, dikasih kartu anggota dengan kata-kata ashabu, para penghuni. Para penghuni. Oh, berarti kita itu mendapat label ashabu itu karena kita diidentikan dengan jannati, ya. Berarti dari dua kata ini aslinya al-jannati. Ashabu adalah kata yang belakangan, yang muncul belakangan. Karena lahirnya kita dengan surga, surga duluan lahirnya. Surga duluan diciptakan, baru kita. Surga duluan diciptakan, baru Adam. Baru Adam. Oh, berarti kata ashabu adalah belakangan. Ashabu dikatakan penghuni karena diidentikan dengan adanya surga. Makanya dua kata yang saling bersandaran, kata sebelah kirilah itu yang aslinya. Yang matbu'un, yang diikuti. Ini kaidah umum. Tingkatan ilmu alat paket 7, paket 8, paket 9. Ketika belajar tingkatan paket 10, pakai kaidah khusus. Apa kaidahnya? Saya buka tabel berikutnya. Dalam ilmu tentang idhofiyah persandaran kata, kalau kaidah umum adalah kata sebelah kanan bersandar ke kiri. Kalau kaidah khusus enggak, kata yang kanan bersandar kepada kata yang kiri. Itu kalau tulisan i'rabnya. Tapi hakikatnya kata yang kanan statusnya diikuti oleh kata yang kiri. Matbu'un yang kanan, tabi'un yang kiri. Contohnya apa? Pakai du. Apakah du saja? Iya. Catat ya. Di Al-Quran hanya lafaz du sajalah. Ya. Du sajalah yang berlaku idhofiyah persandaran. Contohnya, Allahu du fadlin, mempunyai karunia. Allahu du magfiratin, mempunyai ampunan. Ya. Jadi, maksudnya apa? Kalaupun magfiratin nggak ada, Allah itu ada. Nah, itu maksudnya. Kalaupun Allah nggak nyiptakan karunia, Allah ada.
du. Ya, du fadlin. Jadi meskipun kata-kata fadlin itu adalah kenapa berbunyi len? Karena disandari kata du. Betul, secara kaidah idhofiyah umum. Du itu bersandar kepada fadlin. Itu kaidah umum. Tapi pemahaman lafadznya, lafadz ya bukan harokat. Lafadznya hakikatnya fadlin lah yang bersandar ke lafadz du. Magfiratin lah yang bersandar ke lafadz du. Udu usrotin mempunyai kesulitan. Ya, masih ingat ini tema ayat tentang hutang piutang ya. Begini bunyinya. Wa in kana du usrotin fanadirtun ila maisarotin ya. Barang siapa, maaf ini contoh kasus ya. Barang siapa punya uang di orang-orang lain yang hutang kepada kita, terus kita pengen menagih, kata Allah ya. Ketika mau menagih, ternyata sedang usrotin dia. Apa usrotin? Sedang mengalami kesusahan, tak kena musibah apa. Nah, fa'in kana du usrotin, fanadirotun, maka tunggulah ila maisarotin sampai batu lapangnya itu. Nah, ternyata perintah nunggu pakai isim fanadirotun, nggak berbunyi fantadiru, nggak gitu. Kenapa? Karena status keadaannya si orang yang mau kita tagih itu mengalami apa sih dia? Mengalami usrotin. Ingat bahwa kaidah persandaran kalau pakai du, hakikatnya kata sebelah kiri yang bersandar ke kanan. Maksudnya apa? Si orang yang mau kita tagih itu karena ayatnya pakai du, bermaksud bahwa unsur kesulitan dia alami itu bukan sifatnya insidentil, tapi memang sulit ya. Ibaratnya berlarut-larut, berlama-lama dan nggak akan bisa keluar dari kondisinya itu. Ya. Jadi kesulitanlah yang nempel pada dirinya, nempel terus ya. Kata kiri yang nempel ke kanan, apa nempel? Melekat terus. Jadi dia itu ibaratnya nyari kerjaan susah, bersuatu usaha selalu gagal, usaha nyari uang untuk bayar hutang selalu gagal. Pokoknya usrotin selalu nempel pada dia. Jadi dia tuh dikejar oleh usrot terus ibaratnya. Nah ini makanya ayat berbunyi du usrotin, tidak berbunyi sohibu usrotin pakai du. Apa du itu? Ketidakberdayaan dia yang terus menerus nggak bisa lari dari usrotin. Nggak bisa lari dari kenyataan usrot itu sendiri. Jadi kita harus paham, oh dia kayaknya menurut perhitungan manusiawi atau kalkulasi prediksi saya, kayaknya nggak bisa bayar hutang dia, nggak bisa. Karena diserang du usrotin. Apa du itu? Ada usrotin yang melengket, yang menempel lengket, melekat terus pada dia. Ya. Begitu pula dunun, danun, dinun, dunun. Apa nun? Ikan yang besar. Berarti Nabi Yunus adalah ibaratnya kata ya, ditempelin ikan itu ya, ditempelin itu. Memang dalam kisahnya adalah ikan menelan Nabi Yunus ya, ikan yang menelan. Tapi kalau dia dari status dunya, apa Nabi Yunusnya. Hakikatnya ikan itu merasa bersyukur hakikatnya. Apa? Dia dipilih oleh Allah untuk dimasuki seorang nabi pilihan Allah. Untuk dimasuki seorang pilihan Allah. Ibarat gua Thor. Ya. Gua Thor. Merasa bersyukur gua itu. Kenapa? Dimasuki Muhammad dengan Abu Bakar. Merasa bersyukur gua itu. Kenapa? Ingat bahwa benda-benda alam semesta yang kelihatan benda mati, kalau diidentikan Nabi, itu merasa wah. Merasa bersyukur. Mari kita bayangkan ya, Nabi masih hidup. Terus rumah kita ditamui Nabi. Alangkah bersyukurnya kita itu. Alangkah merasa disanjung kita itu. Kita orang biasa, tinggal di desa, didatangi Nabi. Nabi kan makhluk mulia. Di atas segala jabatan Nabi itu. Ya. Nah, rumah kita rumah biasa. Karena dimasuki Nabi, berarti rumah kita itu ibarat kalau jadi viral, jadi gengsinya naik. Kenapa? Rumah pernah dimasuki Nabi. Kayak kurma. Ya, kayak kurma. Jumlah kurma macamnya seingat saya 36 macam. Ya. Dari 36 nama kurma itu, kurma yang paling murah zamannya Nabi namanya ajwa. Paling murah. Nah, kurma paling mahal ada dua. Namanya kurma barni, ya.
kurma barni. Satu lagi apa ya namanya? Saya lupa ini. Jarmi sama janib ya. Janib sama barni. Paling mahal itu. Nah, kurma muran ajwa. Nah, ketika dalam acara suatu buka bersama di masjid itu ya, orang-orang yang miskin di Madinah pengen ngasih hidangan kepada Nabi. Orang-orang yang kaya petani kurma pasti nyodonin kurma yang mahal-mahal. Nah, dari banyak pilihan kurma di depan Nabi, tangan Nabi, jari Nabi milik kurma ajwa untuk buka puasa takjilnya. Nah, semenjak kurma ajwa itu dipilih Nabi, gengsinya naik. Jadi mahal. Jadi apa? Karena kurma yang diidentikan dengan du. Apa du? Nabi Muhammad du itu. Ya, ini ya. Berarti segala kebendaan yang pernah disentuh Nabi, segala kebendaan yang pernah ditempati Nabi, itu jadi naik. Kenapa? Karena disandarkan kepada Nabi. Jadi kata sebelah kanan itu yang asli. Ya. Yang sebelah kiri yang ditempelkan yang kanan. Oh, berarti du fadlin benar. Makanya Allah nggak berbunyi sohibu fadlin. Allah nggak berbunyi sohibu mafirotin. Nggak gitu. Allah nggak pakai sohibu, pakai du. Ya, Allah nggak pakai sohibu, nggak berbunyi Allah adalah sohibu mafirotin. Enggak. Ya, Allah adalah sohibu fadlin. Enggak, pakai du. Kenapa? Karena dalam kaidah idhofiyah, du itu justru yang disadari, bukan yang disadarkan. Jadi kata sebelah kiri lah yang bersandar ke kata sebelah kanan. Nah, kaidah contohnya. Ismun, kata benda, ketemu dengan sohibi. Boleh. Misalnya, ismu, si A, sahabatnya si B. Atau dibalik, kata sohibu, ketemu kata benda boleh. Contoh ini ya, saya baca ya. Abu Bakar kan isim nama ya. Abu Bakar sohibu Rasulillah. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah. Ini boleh, makanya centang hijau. Kenapa boleh? Abu Bakar sahabatnya Rasulullah. Boleh ini, boleh. Yang nggak boleh adalah dibalik. Rasulullah sahabatnya Abu Bakar nggak boleh. Ya, catat ini ya. Kita nggak boleh bilang. Maksudnya kita cerita ya. Kita cerita sama orang lain nih. Kisah Rasul ini. Hadirin sekalian, Rasul itu sahabatnya Abu Bakar. Rasul itu sahabatnya Umar. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kata Rasul ditaruh sebelah kanannya sohibu. Nggak boleh. Harus sebelah kirinya. Abu Bakar sahabatnya Rasul. Umar sahabatnya Rasul. Kenapa nggak boleh? Jawabannya adalah ini kaidahnya. Lafaz sohibu ya. Lafaz sohibu itu statusnya bisa di sebelah kanan dari isim yang kiri atau di sebelah kiri di sebelah kanan. Ini contohnya sohibu ya. Jadi sohibu bisa di awal, bisa di akhir ya. Nah, sohibu bisa di awal, bisa di akhir, boleh. Secara kaidah kaidah umum boleh. Boleh. Contohnya Abu Bakar sohibu Rasul. Oh, berarti Rasul kan isim nama. Abu Bakar isim nama. Berarti kata-kata sohibu boleh cepat antara dua nama. Sebelah kanan nama, tengah-tengah sohibu, sebelah kiri nama. Boleh. Karena sohibu bisa berada di sebelah kanan Rasulullah atau sohibu berada di sebelah kirinya Abu Bakar. Boleh. Boleh. Ya boleh nih. Dan momen boleh seperti itu. Tapi ketika ada Rasulullah di balik lafaznya Rasul, sahabat Bakar ya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena derajatnya Rasul lebih tinggi daripada Abu Bakar. Nggak boleh. Nah, ini yang nggak boleh. Sekarang du. Kalau du sebelah kirinya ketemu isim, boleh. Contohnya du fadlin, dannun, da fadlin, dal jalil kurang boleh. Atau du boleh isim. Tapi kalau dunya diakhirkan, da diakhirkan isim duluan nggak boleh. Misalnya fadlun du atau apa ya? Mafiratun du nggak boleh. Du nggak boleh di akhir. Kalau sohibu boleh di awal dan boleh di akhir. Kalau du harus di awal terus, harus di sebelah kanan terus ya. Kenapa? Du itu sebagai identitas bagi Allah, du itu sebagai Allah di sini tuh. Nah, Rasul Muhammad adalah Rasulnya Allah. Karena Rasulnya Allah, ya, insya Allah, maka nggak boleh ya. Dalam lafaz ini, nggak boleh sebut duluan. Rasul Allah,
adalah sahabat Abu Bakar. Kenapa nggak boleh? Karena kalau idofia pakai sohibu, maka kata yang kananlah yang bersandar ke kiri. Berarti kalau orang bilang bahwa Rasul Muhammad sahabatnya Abu Bakar, kesannya bahwa Muhammad itu bersandar kepada Abu Bakar. Itu yang nggak boleh. Ya. Kalau yang atas boleh. Kenapa? Karena sohibu, kata yang kanan bersandar ke kiri. Tapi kalau du, kata yang kirilah yang bersandar ke kanan. Makanya du nggak boleh ditaruh sebelah kiri. Harus taruh sebelah kanan terus. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan tentang Nabi Yunus, kenapa pakai wadanun di Al-Anbiya, kenapa pakai sohibi di Al-Qalam, kata kuncinya pakainya ada garis merah di lafaz tersebut. Mana? Nada. Fanada. Kenapa Allah pakai dhanun, pakai da? Ingat bahwa kaidahnya, kesimpulan singkatnya, dadi itu ablagu minas sohibi. Pemakaian dadi itu lebih unggul, lebih mulia dibanding kata sohib. Ya, makanya nggak boleh kita berbunyi dul baiti, pakai sohibul bait. Ya, ashabul janati nggak boleh berbunyi dul janati, nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau berbunyi dul janati kesannya penghuni surga lebih mulia dari surganya. Nah ini pakai dul janati. Makanya ashabul jannati. Surga itu mahal. Kita tuh manusia hina. Makhluk hina kalau nggak beriman loh ya. Nah, ketika beriman, mulia. Jadi mulianya kita itu karena ada imannya. Sedangkan jannatun surga itu ada kita, nggak ada kita, tetap mulia surganya. Makanya pakai sohibu. Ya, sohibu. Pakai itu nggak boleh. Karena dadi itu lebih unggul daripada sohibi. Nah, dalam Al-Anbiya pakai dhanun, kenapa? Lebih unggul daripada sohibu. Kenapa diunggulkan? Jawabannya adalah karena di Al-Anbiya 587 ada kata-kata seruan Nabi Yunus ketika berdoa berdoa tasbih fiddulumati. Kita buka jawaban lengkapnya tampilan berikutnya. Di ayat 87 tersebut, ayatnya konotasi positif. Kenapa positif? Karena Allah mencontohkan kepada Rasul Muhammad tentang amalannya Nabi Yunus ketika dalam kegelapan berapa lapis. Apa amalannya? Bertasbih. Ya, bertasbih. La ilaha illa anta. Subhanaka dan seterusnya. Bertasbih. Maka demi menjadikan Nabi Yunus sebagai contoh yang baik bagi Muhammad, Allah menyebut pakai kata-kata da. Apa da itu? Jadi seakan-akan Rasul itu mudhofnya kepada Yunus. Ya, Yunus sebelah kanan, Rasul sebelah kiri. Rasul mudhof. Rasul yang bersandar ke Yunus. Apa bersandar? Meneladani, meniru. Ya, Bapak Muhammad, ingatlah ketika Yunus apakah danun? Kenapa pakai danun? Karena Yunus jadi contoh bagi Muhammad. Ingat Muhammad, Yunus itu ketika sedang suntuk dalam dulumat itu banyak muji-mujiku, banyak bertasbih kepadaku. Nah, karena dipakai contoh bagi Muhammad, berarti pakai figur. Makanya pakai da. Ya. Da itu bermaksud bahwa yang asli, yang harus diikuti, ya, yang matbu, yang sebagai tabi. Muhammad ada tabi, apa tabi? Rasul Muhammad mengikuti Yunus, mengikuti amalan Yunus. Nah, ayatnya bermuatan positif, ya Pak, peneladanan, tetap bertasbih dalam kondisi fiddulumati. Sedangkan surat Al-Qalam ayatnya konotasi negatif. Apa negatif? Allah melarang, la takun, wahai Muhammad, sabarlah kamu, la takun, jangan niru. Ya. Allah melarang Muhammad meniru sikap putus asanya Nabi Yunus ketika menghadapi kaumnya. Ya. Allah nggak bicara mengenai ketika di dalam perut ikannya bertasbih, tidak, tapi sebelumnya ini. Jangan niru putus asanya Yunus ketika menghadapi kaumnya, maka demi menjadikan Yunus sebagai contoh yang buruk, Nabi Muhammad pakainya sohibi, ya, sohibil hud. Jadi apa? Yunus ketika berbuat buruk nggak layak menyandang du, hanya layak menyandang sohib. Kenapa? Karena sohib lebih umum daripada du. Sohib itu kalah unggul
sama. Tuh, nah ini contohnya. Jadi ketika ayatnya bermuatan tentang hal yang negatif, maka Allah pakai sebutan yang tingkat kemuliaannya itu biasa. Yunus enggak dimulia-muliakan dalam Al-Qalam. Kenapa? Karena sedang berputus asa. Tapi ketika soal Al-Anbiya dimulia-muliakan, kenapa? Karena sedang bertasbih, dimulia-muliakan. Maka jadikan contoh figur. Nah, kesimpulannya adalah dadi itu lebih unggul daripada sohib. Jadi kata sohib bisa disandarkan atau disandari. Tapi kata du harus disandari, bukan disandarkan. Ini contoh singkat materi ini. Maaf ya, tadi panjang lebar materinya banyak. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan tentang materi dadi itu, kita bandingkan, hubungkan dengan kata-kata sohibu dalam konteksnya tentang Nabi Yunus alaihissalam. Silakan boleh pemandu acaranya membacakan barangkali. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di chat belum ada yang tanya Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mengklik mikrofonnya satu persatu, silakan. Saya Pak Ustadz. Boleh silakan. Dari siapa? Dari mana? Siti Khotijah Pak Ustadz. Oh ya, silakan Khotijah dari Jakarta ya, benar ya? Ya betul. Ya, silakan. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin ilmu saya yang masih rendah sehingga saya belum mengetahui tentang dadidu ini. Kalau saya lihat artinya kan memang dadidu mempunyai dan termasuk fi'il ya Pak Ustadz. Bukan. Isim. Oh isim. Iya, isim. Isim. Nama isimnya di bab ke-7 yang dibahas. Ada lagi tanyakan? Mengenai dadidu ini kan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa dadidu ini lebih tinggi dari sohibu. Ya. Nah tentang penggunaan di dalam kalimat bahasa Arabnya dadidu ini yang memperkuat seperti ma kalau apa yang ada apanya atau tidak ada apanya gitu, ada seperti itu nggak Pak Ustadz? Iya benar ya, ya. Ini saya jawab langsung ya biar nggak lupa ya. Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi ini ya, tingkat tinggi ini. Kenapa tingkat tinggi? Karena Bu Khotijah ada di apartemen lantai 10 Bu ya, benar ya, tingkat tinggi ya. Ya. Tinggal di Jakarta di apartemen lantai 10 ini tingkat tinggi pertanyaannya ya. Lihat di layar, benar. Kapan kapan mada gitu, benar gitu ya. Ini ya. Nih. Saya tulis di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Karena kebetulan ada lahan kosong sebelah kiri ya. Ma dengan mada. Nah, ya. Dalam bahasa Arab sering pakai mada. Ya. Misalnya mada tak malu, misalnya. Mada tak malu, apa yang kamu kerjakan? Mada taro, kata Ibrahim Bara Ismail. Bagaimana pendapatmu? Mada. Nah, kapan pakai ma saja? Kalau dia kan apakah lo ya? Kapan pakai ma saja? Beda betul. Kalau pakai ma saja itu tadi balik lagi. Kalau pakai ma saja sifatnya umum. Kalau pakai da sifatnya tertentu atau khusus. Kenapa? Karena da itu hakikatnya lo ya ismul isaroti. Isim isyarat, kata penunjuk isyarat da itu sebetulnya. Mada, makanya ketika kita dalam bahasa Arab apa ini mahada ya kan, mahada ya, mahada apa itu madalika, pakai da terus danya ikut ya. Kenapa? Da itu bermaksud tertentunya, khususnya. Jadi da kalau ma saja umum, misalnya apa, fad'ulana rabbaka yuballana mahiya malaunuha, apa warnanya? Nah, tanya secara umum, warna secara umum. Ma launuha, apakah warnanya? Mahia, apakah iya? Secara umum, ya. Nggak berbunyi mada launuha, nggak boleh pakai da. Kalau tanya warna umum loh ya. Bener kan ya di Al-Baqarah kisahnya, masih kan kisahnya dialog Musa dan kaumnya, namanya Musa. Sampai begini bagaimanakah ini maksud sembelih itu? Ma launuha, apakah warnanya? Mahia, apakah iya? Nggak boleh. Madahia, nggak boleh. Karena ketika mereka tanyanya umum. Apa iya? Sapi yang bagaimana iya? Karena sapi masih umum pengertiannya, masih segala sapi maksudnya umum, maka pakai ma, huwa, mahia.
Kalau tambahin za itu sudah tertentu atau khusus ya. Tuh. Ada lagi yang lain silakan barangkali. Terakhir. Ada ini Ustadz dari chat nanya, kalau ada yang memuji bajumu bagus, maka jawabannya bagaimana? Bagaimana cara memuji yang benar, kalimat yang benar? Bentar ya, putus ini bentar. Jadi kita kan orang Indonesia ya, terbiasa bahasa Indonesia. Ya sebagian mestinya bahasa Indonesia. Dan kita orang dewasa. Misalnya, oh baju bagus sekali. Ya, nah sekarang kita tergantung jawabnya. Maaf ya, jawabnya itu bermuatan dakwah apa tidak, itu aja intinya. Ya. Kalau bermuatan dakwah gini, ya alhamdulillah Allah berikan saya rezeki bisa beli baju seperti ini. Berarti apa? Mengajak orang supaya tetap bersyukur. Ya. Jadi jawaban misi dakwahnya. Nah, kalau jawabannya nggak ada misi dakwahnya, baju bagus sekali, bajumu bagus sekali ya. Ya jelas lah. Saya kan memang suka yang bagus-bagus, ya, begitu ya. Jadi bagaimana kita tuh menjawabnya? Ada misi dakwah apa enggak? Ya kayak kita jadi pasien ketika sakit ya, orang jenguk. Ya. Kalau kita dijenguk, kita itu ketika tanya gimana sakitnya? Waduh sakit sekali ini, susah saya. Nah, kalau kita jawabnya selalu mengeluh sebagai pasien mengeluh kepada yang besuk, itu nggak ada misi dakwahnya. Nah, kalau jawaban dakwah gini misalnya, gimana sakitnya kamu? Alhamdulillah sudah baik kan? Padahal tambah parah sebetulnya, tambah parah. Tapi kenapa nggak jawab jujur? Dengan bilang alhamdulillah agak baikan, itu mengajak si besuk supaya tetap ada syukur dalam kondisi separah apapun. Nah, ini. Jadi mari kita itu tetap berdakwah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi terdolimi, dalam kondisi tersakiti, dalam kondisi terkapar jadi pasien misalnya, dalam kondisi tidak itu berdakwah. Ya. Jangan memperlihatkan keluhannya. Supaya orang ketika mengalami kayak kita, itu bisa ingat Tuhan di situ akhirnya. Nah ini katanya. Jadi ketika orang bagus sekali bajumu ya, sekarang kita tergantung kita jawabnya pengen niatnya apa, niat pengen berdoa apa enggak jawabnya itu ya. Itu dulu maaf hari ini ya singkat materinya. Nanti kalau ada pertanyaan belum terjawab atau belum diutarakan bisa dalam grupnya masing-masing. Sabar nunggu kiriman dari saya file PDF-nya, nanti juga dari pihak moderatornya untuk ngirim linknya videonya. Itu dulu ya. Berkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.